Sultanım. Pelayannya melihat lagi praktek perdukunan yang dilakukan oleh Halime. Ia pun bertanya, apa arti dari semua itu? Halime pun menjawab, ini adalah musuhku. Contohnya, ini adalah Safiye Sultan. Ini Sultan Ahmed, Handan, Mehmet, Sahin. Mereka semua adalah musuhku. Şahin ve Mehmet. Anlarım. Aku bersumpah di hadapan Tuhan, mereka akan terbakar seperti lilin, dan mereka akan meleleh ketika mereka terbakar, dan mereka akan menghilang. Olacaklar. Rupanya, Halime tidak memiliki niat yang tulus untuk membantu Handan Sultan. Sultan. Tidak berapa lama, Handan Sultan datang ingin bertemu dengan Halime. Handan menceritakan bahwa Safiye Sultan telah menyerang dirinya dari arah yang ia tidak duga. Aku harap ada seseorang yang di dekatnya, sehingga ia bisa memberitahukan tentang rencananya padaku. Handan pun kemudian disuguhkan minuman. Handan lalu mengambil minuman itu, namun belum meminumnya. Dervişe Fahriye Sultan'la Handan kemudian berkata, kalau Safiye Sultan telah memberikan penawaran pernikahan kepada Dervis Aga untuk menikahi Fahriye Sultan. Halime pun menjawab, begitulah memang Safiye Sultan. Aku kira kamu percaya penuh kepada Dervis Aga. Handan pun menjawab, akankah aku mempercayakan anakku kepadanya jika aku tidak percaya? Halime pun menjawab, kalau begitu tidak perlu khawatir. Dervis Aga memiliki martabat. Aku pikir dia tidak akan mengkhianatimu. Fahriye Sultan juga baik, tapi dia telah menjadi janda sebanyak 3 kali. Mereka yang tidur dengannya tidak bertahan lama. Handan pun berkata, mari kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Namun Halime tidak menjawab. Halime diam, lalu mengambil minuman yang sedari tadi tidak diminum oleh Handan. Dan kemudian ia meminum minuman itu. evvela bir Setelah meminumnya, Halime lalu berkata, pertama, kita harus percaya satu sama lain, Sultana. Untuk Dervis, jika dia menjadi anggota dari dinasti, maka dia akan memiliki kekuatan yang lebih. Dia akan menjadi wazir. Dia akan berada di dewan. Dia akan memiliki kekayaan dan kekuatan. Dengan hal itu, maka kita akan semakin kuat. Tapi biasanya banyak orang yang dibutakan dengan kekuatan itu. Mereka menjadi kehilangan arah. Aku yakin Dervis tidak akan menjadi seperti itu. Dia tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Dia tidak akan kehilangan arah. Tapi kita tidak boleh meremehkan Fahriye Sultan. Kamu tahu, dia memiliki senjata yang paling kuat. güçlü silah onun elinde. Di ruangan Safiye Sultan, Nasya memberikan minuman pada Safiye saat Safiye sedang membaca. Hal itu pun membuat Safiye menjadi terheran. Cennet. Hingga saat Janet pun tiba, Safiye bertanya, dari mana saja dirimu Janet? Kamu meninggalkanku bersama anak kecil. Janet pun menjelaskan kalau dirinya telah dipanggil untuk mempersiapkan seorang selir kepada raja. Mendengar ucapan Janet, Nasya pun langsung bertanya selir yang Hangi mana. cari? Namun Janet menyuruh Nasya untuk diam, karena ia tidak menunjukkan kesopanan di depan Safiye Sultan. Janet pun melaporkan kalau ia telah melihat Handan Sultan berada di ruangan Halime Sultan. Safiye pun berkata, guru lain lagi bagi Handan Sultan. Mereka sebelumnya adalah musuh, tapi sekarang mereka bersatu untuk melawan kita. Safiye pun menyuruh Nasya untuk menyiapkan sirup untuknya. Daripada hanya menguping saja, aku merasa sakit kepala yang hebat. Nasya pun ingin membuatkannya, namun Janet berkata, biarkan aku yang melakukannya. Kamu pergilah ke ruanganku, bawakan pakaian yang telah aku siapkan untuk dibawa ke laundry. Nasya pun bertanya, siapa selir itu? Apakah Mahvirus? Virüs mü? Ya Allah'ım ya. Namun Janet tidak mau menjawab dan menyuruhnya segera pergi dan melakukan perintahnya. Nasya pun pergi dari sana. Singkatnya, ia sampai di ruangan Janet.
Ia pun lalu mengambil pakaian itu segera. Namun karena ceroboh, Nasya pun menjatuhkan lilin dari meja. Nasya lalu mengambil kembali lilin itu. Namun ia merasa ada yang aneh di bawah karpet. Ia merasa penasaran dan akhirnya membuka karpet itu. Ia melihat banyak tumpukan kertas dan ia pun membacanya. Ia sadar kalau itu adalah suratnya yang ia berikan kepada Janet untuk dikirimkan kepada orang tuanya. Ia merasa sangat kecewa dan marah karena Janet telah membohonginya. Ia pun tak lagi peduli dengan pakaian itu dan meninggalkannya di sana. Safiye Sultanımız pek hazır. İyice yıka. Ia kemudian mendatangi Janet yang sedang berada di laundry. Janet yang melihat kertas di tangan Nasya, ia pun berkata, "Kamu telah memeriksa kamarku." Namun Nasya membalas, "Kamu adalah seorang pembohong. Seni yalancı. Kamu mengatakan kamu telah mengirimkannya. Namun semuanya ada di sini. Aku percaya kepadamu." Ben sana inandım. Janet pun menjawab, "Apakah aku harus bertanggung jawab? Kalau begitu, kamu seharusnya tidak bersikap bodoh. Aku sangat lelah memberitahukanmu hal ini, Nasya. Sangat dilarang untuk menulis surat di istana ini." Yasak. Yasak. Nasya pun membalas, "Ada suatu hal lain yang juga dilarang di sini, tapi kamu melakukannya." Takut rahasianya terbongkar, Janet pun menjambak rambut Nasya. Dan ia mengancam kepada Nasya kalau ia akan mendorong wajahnya ke air panas jika Nasya berbicara. "Aku akan melakukan ini dan tidak akan ada seorang pun yang menyukaimu." Nasya pun berkata, "Aku sangat membencimu." Diyorum. Nefret. Janet pun berkata, "Pakailah otakmu. Kamu pikir siapa dirimu? Bagaimana bisa aku mengirimkan surat ini? Apakah kamu pikir ini mudah? Dan mengapa aku harus peduli dengan masalahmu? Pergilah ke neraka." Nasya pun pergi dari sana karena ia tidak bisa menentang Janet meskipun ia sangat dongkol. Di lorong istana, Nasya merasa sangat sedih dan memeluk semua suratnya. Ia rupanya menuju ke ruangan raja. Nasya berkata pada penjaga, Ben Nasya. "Aku Nasya, beritahukan pada raja, dia akan menerimaku." Namun penjaga menjawab, "Tidak Hatun, pergilah kembali ke harem. Ini dilarang." Namun Nasya memaksa. Ia berkata, "Tidak ada larangan. Raja akan marah jika ia tahu kalian tidak mengizinkanku." Peyker Hatun. Namun tak lama, Dudu Hatun memanggil Nasya. Dudu datang bersama selir yang sudah disiapkan untuk raja. Dia adalah teman dari Mahvirus. Dudu kemudian bertanya, "Mengapa dirimu ada di sini? Kembalilah ke harem sekarang." Senin ne işin var burada? Nasya pun menurut. Namun saat Dudu menyuruh penjaga untuk membuka pintu, Nasya pun masuk tiba-tiba. Ahmet. Di dalam ruangan, ia pun langsung memanggil raja dengan namanya. Nasya? Dudu pun segera meminta maaf pada raja atas kelancangan Nasya yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan. "Aku tidak bisa menghentikannya." Raja pun menjawab, "Baiklah Dudu, kamu bisa pergi." Dudu pun keluar dari sana. Anastasia. Raja berkata, "Anastasia melatihku," lalu mencium Nasya. Ia pun bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Namun Nasya hanya menangis. Raja yang melihat kertas dalam pelukan Nasya, ia pun bertanya apa itu. Namun Nasya masih diam. Raja yang sangat mencintai Nasya kemudian membawa Nasya ke tempat tidurnya. Mereka pun duduk di sana. Nasya akhirnya siap bercerita. Geldiğim günden beri Nasya pun berkata, "Sejak aku datang kemari, aku telah menulis surat untuk keluargaku, untuk ibu dan ayahku.
Aku memberikan suratku kepada Janet Hatun. Dia mengatakan kalau ia telah mengirimkan surat itu, tapi dia berbohong. Dia tidak mengirimkannya. Nasya pun menunjukkan surat itu. Yaşadığımı bilsinler. Nasya membacakan isi surat itu, bahwa ia ingin ayah dan ibunya tahu kalau aku masih hidup. Setidaknya mereka bisa berdoa untukku agar aku bisa kembali. Tapi sekarang tidak ada harapan lagi. Ümit yok. Ini sudah sangat lama. Mungkin mereka berpikir aku sudah mati. Raja pun merasa kecewa dan berkata, "Jadi kamu masih ingin kembali?" Nasya pun menjawab, "Dengan sepenuh hatiku. Hanya itu yang aku inginkan. Ne olur Ahmet. Kumohon Ahmed, biarkan aku pergi ke rumahku." Raja pun hanya diam, lalu melepaskan genggaman Nasya.